Perbedaan kata dan term. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata dapat berupa elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sementara itu, Partap Singh Mehra dalam bukunya Pengantar Logika Tradisional menjelaskan bahwa term adalah kata atau kesatuan kata-kata yang dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Kata yang tak mungkin dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam pengertian logika bukanlah merupakan sebuah term. Kenapa? Karena tidak semua kata dapat dianggap sebagai term, meskipun setiap term itu terdiri dari kata. Contohnya adalah kata-kata atau frasa dalam bahasa sehari-hari yang tidak memiliki nilai logis, seperti kata sifat, yaitu cantik, jelek, dan lainnya. Term sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis term yang pertama yaitu term singular. Term singular dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu. Contohnya seperti TV itu, orang itu, dan lainnya. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya. Maksudnya, dapat diberikan seperti contoh yaitu beberapa mahasiswa atau kebanyakan orang, atau keempat pemuda, dan lainnya. Jenis term yang selanjutnya adalah term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan tanpa ada yang dikecualikan. Semua orang, contohnya setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Term yang kelima yaitu term kolektif, yaitu term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Misalnya keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, dan lainnya. Term yang keenam yaitu term kontradiktoris, yaitu term di mana yang satu mempertegas makna term yang lain melalui pengingkarannya. Contohnya seperti hidup dan mati, benar dan salah. Term selanjutnya yaitu term kontraris, yaitu pasangan term yang menunjukkan sudut-sudut ekstrim di antara objek-objek yang tersusun dalam satu kelas tertentu seperti panas dingin, hitam, dan putih. Term selanjutnya yaitu term relatif, yaitu pasangan term di mana yang satu tidak mungkin dimengerti tanpa ada yang lain yang sebagai lawannya. Konotasi term yang ini mengandaikan konotasi term yang lain sebagai lawannya. Contohnya ibu anak, suami istri, dan guru murid. Term selanjutnya yaitu term univoc, yaitu term yang menerangkan suatu objek tertentu dalam arti yang persis sama, seperti pohon dan rumah. Term selanjutnya yaitu term equivoc, term yang memungkinkan terbentuknya makna ganda atau term-term yang mempunyai bunyi yang persis sama, seperti kata halaman. Kata halaman bisa dimaksudkan sebagai tanah kosong di sekitar rumah, atau lembar-lembar sebuah buku. Term selanjutnya yaitu term analog, yaitu term yang menerangkan dua hal yang memiliki arti berbeda, seperti kaki. Kaki bisa diartikan sebagai bagian dari tubuh, atau bagian benda yang berfungsi seperti kaki meja. Term selanjutnya itu term konkret, yaitu term yang memiliki objek mudah diamati, seperti ballpoint. Term yang terakhir yaitu term abstrak, yaitu term yang memiliki objek yang baru, dapat dimengerti melalui proses abstraksi atau identifikasi, seperti keadilan dan kebenaran. Sebenarnya perbedaan utama antara kata dan term adalah kata-kata merupakan dasar bahasa yang memiliki makna umum, sedangkan term adalah frasa atau istilah yang memiliki makna khusus. Term terdiri dari subjek dan predikat, dan term adalah kata, sementara kata belum tentu term. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi perbedaan kata dan term. Saya Naura Zakia dari kelas C, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.